Oke, baik. Terima kasih pada Kak Rani sebagai Direktur Utama Korean di Bungo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita ya sebagai umat Islam. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dari ayunan hingga ke liang lahat ya. Hari ini kita masih semangat dalam menuntut ilmu. Langsung saja di sini tanpa mengurangi rasa hormat kepada seluruh peserta dan seluruh tentor. Di sini saya bukan mengajarin ya Bapak Ibu ya, cuman di sini kita nanti sharing tentang materi pedagogik P3K ya. Oke, boleh lanjut Kak Rani. Kenapa ditutup tadi? Oke, jadi ini di sini ada suatu motivasi, kata-kata motivasi ya. Jadi dalam hidup ini, karena hidup kita sementara itu, berbuatlah yang lebih agar kita mendapatkan yang lebih. Oke, lanjut. Nah, di sini ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa PNS dan P3K itu termasuk ASN ya, aparatur sipil negara. Jadi secara untuk secara garis besar itu PNS dan P3K itu sama ya. Kita sama-sama dari sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Mungkin yang membedakan salah satunya itu adalah pensiunannya ya. Pensiunan kalau PNS itu pasti ada pensiunannya, kalau P3K itu tidak. Kemudian kalau P3K itu dia kontrak ya, bisa kontraknya 1 tahun tergantung kinerjanya, bisa juga lebih dari 1 tahun. Oke, selanjutnya. Nah, apa itu P3K ya? Jadi di P3K itu adalah pegawai ASN atau aparatur sipil negara yang diangkat dan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan. Jadi waktunya itu tertentu ya. Selanjutnya apabila waktu kontrak itu belum mau diperpanjang, itu tergantung kinerjanya tadi. Nah, masa perjanjian kerja paling singkat itu 1 tahun. Kemudian dalam P3K berhak sama dengan PNS, P3K itu juga berhak memperoleh gaji dan tunjangan, kemudian bisa juga dapat juga cuti, ya, kemudian perlindungan dan pengembangan kompetensi juga ada hak untuk ASN P3K. Oke, selanjutnya. Nah, di sini saya setelah dibahas oleh Pak Abdullah tadi, materi sosial kultural, di sini saya membahas tentang kompetensi pedagogik ya, pedagogik P3K. Jadi kompetensi pedagogik ini pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Jadi sebenarnya tanpa belajar pun sebenarnya kalau seandainya guru-guru itu sudah lama dan benar-benar menjadi seorang guru yang baik dan profesional dan rezekinya belum menjadi seorang ASN, nah itu sebenarnya untuk materi-materi pedagogik P3K ini mereka nggak perlu belajar karena semuanya pada prinsipnya itu mereka sudah memiliki kemampuan semua itu ya Bapak Ibu ya. Cuman ya kita harus tahu ya nanti soal-soalnya seperti apa itu juga kita kalau seandainya kita nggak mempelajari, kita nggak mengetahui sepintar apapun kita kalau nggak belajar ya akan susah menjawab. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya. Jadi ini adalah yang membedakan antara profesi seorang guru dengan profesi yang lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah, apa saja yang dibahas dalam kompetensi pedagogik P3K ini? Ada 9 ya, ada 9 yang dibahas. Itu yang pertama itu tentang karakteristik peserta didik, yang kedua teori dan prinsip belajar,
Yang ketiga ada pengembangan potensi peserta didik. Selanjutnya ada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya. Terus dasar komunikasi, desain media dan rencana proses pembelajaran. Selanjutnya evaluasi dan penilaian peserta didik, kurikulum 2013 dan refleksi pembelajaran. Di sini nanti akan saya jelaskan sedikit tentang sebagian ya, nggak semuanya ya. Kalau semuanya saya masukkan ke dalam sini, kayaknya membutuhkan waktu lebih dari 2 jam. Ini aja slide-nya udah hampir 30 ya kak ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada karakteristik peserta didik Bapak Ibu ya. Itu nanti di dalam pembahasannya itu di sana meliputi ada etnik ya, ada etnik. Etnik itu kesukuan ya, ada suku Jawa, Minang, Sunda, Dusun. Nah, seorang pendidik ya, atau guru itu harus memperhatikan hal tersebut. Jadi jangan sampai membeda-bedakan ya, mana antara yang Jawa, mana yang Minang, mana yang Sunda, mana yang anak dari dusun, yang mana itu sebagai peserta pendidik kita harus sama gitu ya, memperlakukan mereka. Selanjutnya ada kultural ya, itu budaya ya, budaya peserta didik juga kita seorang pendidik harus menghormati. Selanjutnya ada status sosial, seorang guru itu harus adil memperlakukan siswanya, yang mana yang kaya, mana yang menengah, mana yang miskin gitu ya. Jadi jangan dibeda-bedakan, mentang-mentang ini anak orang kaya nilainya bagus dan sepertinya itu seperti yang tidak. Selanjutnya ada minat ya, bagaimana seorang guru itu bervariatif dalam mengejarnya. Ada perkembangan kognitif, itu menurut Piaget ya. Selanjutnya ada kemampuan awal. Jadi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu karakteristik peserta didik itu harus diketahui dengan melihat kemampuan awal, bisa dengan menggunakan pretest atau dengan melakukan wawancara terhadap siswa. Ada gaya belajar, visual, auditif, kemudian kinestetik. Jadi siswa itu mereka mampu menangkap pembelajaran itu tidak hanya mampu dalam bentuk visual, tapi dia juga bisa yang lebih cepatnya itu mendengarkan atau secara bergerak secara langsung itu banyak gaya belajar siswa. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh guru. Jadi mengajarnya jangan ceramah saja ya. Kalau ceramah saja berarti dia mementingkan yang auditif saja gitu ya. Jadi sekali nanti menggunakan PowerPoint itu dengan menggunakan visual. Selanjutnya karakteristik yang lain ada motivasi, itu ada internal dan eksternal, perkembangan emosi, ya, pembelajaran yang menyenangkan, jangan menakutkan dalam pembelajaran ya. Terus perkembangan sosial, melaksanakan pembelajaran secara berkelompok ya, perkembangan moral dan spiritual itu bisa berupa hukuman, kemudian tumbuhnya rasa, sehingga siswa itu hukuman dalam arti tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini hukumannya yang tidak mengarah ke kekerasan ya, tapi nanti membuat siswa itu bertumbuh rasa bersalahnya sehingga dia akan memperbaiki pembelajarannya. Terus selanjutnya teladan, kebiasaan, memberikan nasihat, pembinaan dan akhlak. Yang terakhir ada perkembangan motorik. Itu tumbuh kembang kemampuan bergerak siswa. Itu dari karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada teori dan prinsip belajar. Sebenarnya banyak ya Bapak Ibu ya, teori dan prinsip belajar yang di sini yang saya sampaikan hanya 2. Nanti Bapak Ibu juga bisa melihat referensi yang lain seperti teori belajar yang lainnya. Di sini yang saya sampaikan hanya yang behavioristik ya. Yang behavioristik ini pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon ya. Jadi ada rangsangan, kemudian ada tanggapan dari siswa. Itu yang pertama, teori belajarnya itu Thorndike ya. Itu ada mereka itu rasa senang dari pujian. Jadi dalam belajarnya nanti seandainya ada soal-soal siswa itu senang dipuji, nah berarti itu adalah teori belajar behavioristik menurut Thorndike. Kemudian Thorndike ini juga menggagas teori yang namanya teori koneksionisme ya. Selanjutnya Pavlov itu belajar klasik ya. Jadi kalau Pavlov itu pembelajarannya itu dia memberikan PR, kemudian memberikan latihan-latihan di dalam kelas. Nah, itu adalah teori pembelajaran dari Pavlov. Selanjutnya Skinner, ganjaran dan penguatan ya. Jadi memberikan hadiah itu Skinner. Kemudian Badura ya, Badura itu pembelajaran meniru apa yang dilakukan oleh guru ya. Jadi guru itu kan digugu dan ditiru. Itu adalah konsep
teori belajar dari Badura. Selanjutnya konstruktivis ya, konstruktivisme. Ini peserta didik membangun pengetahuan untuk dirinya, tidak hanya perilaku saja ya. Jadi pengetahuan ya. Kalau konstruktivisme itu membangun pengetahuan peserta didik. Ini seperti Ausubel, Branner, dan Vygotsky ya. Kalau Ausubel itu pembelajaran yang bermakna, dalam belajar itu ada maknanya sehingga siswa itu termotivasi. Kalau yang Branner ini dia ada tahapan, ada enaktif, ada ikonik, ada simbolik. Kalau Vygotsky ada aktual, potensial, dan internalisasi. Oke, selanjutnya lanjut Kak. Nah, selanjutnya ada pengembangan potensi peserta didik. Di sini ada potensi fisik ya, kondisi dan kesehatan tubuh, kemudian ketahanan dan kekuatan tubuh, kecakapan motorik. Selanjutnya ada potensi psikologis. Itu yang pertama ada kecerdasan umum, bagaimana siswa itu memecahkan masalah, kemudian berpikir secara abstrak. Kecerdasan majemuk, ini siswa itu cerdas, kecerdasan bahasa bagaimana, matematikanya bagaimana, spasial virtualnya gimana, kinestetiknya gimana, musik, hubungan sosial, dan lain-lainnya. Itu ada kecerdasan majemuk ya. Selanjutnya kecerdasan dalam bakat siswa apa, dan kreativitas. Nah, yang keempat ada di sini HOTS ya, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Jadi ada berpikir kritik atau critical thinking, kreatif dan inovasi, kemampuan komunikasi, kemampuan bekerja sama, dan kepercayaan diri. Ini adalah beberapa dari HOTS ya. Nah, di sini ada Bapak Ibu, ada yang pertama ada kognitif ya, itu ada LOTS dan HOTS yang menurut Bloom ya, taksonomi Bloom, revisi ya. Jadi yang LOTS ini dia C1 sampai C3 ya Bapak Ibu ya. Itu mengingat, memahami, mengaplikasi, itu masuknya ke LOTS ya, atau low order thinking skill ya. Bapak Ibu, jadi C1, C2, C3 itu nanti masuknya LOTS. Nah, yang HOTS ini, yang C4 sampai C6, itu tahapnya adalah yang menganalisis, kemudian mengevaluasi, terus create atau mengkreasi. Nanti Bapak Ibu ada bisa melihat kata kerja ya dari masing-masing tersebut. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Yang jelas kita pahami, baru kita nanti masuk ke kata kerjanya. Selanjutnya dimensi pengetahuan di sini ada pengetahuan faktual ya. Ini bisa mencontohkan data iklim, banjir, keringan, kemudian ada pengetahuan konseptual, itu sudah memahami konsepnya, untuk menghitung jaraknya berapa gitu. Selanjutnya pengetahuan prosedural, itu ada langkah-langkah ya, langkah-langkah pengamatan dari mengidentifikasi masalah hingga nanti menyimpulkan gitu. Selanjutnya ada pengetahuan metakognitif, ini yang paling tinggi ya, tingkat pengetahuan yang paling tinggi itu metakognitif. Siswa mampu mengekspresikan kemampuannya sendiri. Oke, selanjutnya di sini ada yang afektif ya, Bapak Ibu. Kalau untuk penilaian afektif ini ada A1 sampai A5, yaitu penerimaan, kemudian menanggapi, menilai, mengelola, dan karakterisasi. Itu adalah penilaian afektif. Lanjut. Nah, psikomotorik juga di sini ada psikomotor 1 sampai 5 dari imitasi ya, kemudian manipulasi, presisi, artikulasi, selanjutnya ada naturalisasi. Itu Bapak Ibu, ini penjelasannya, definisinya ada di sebelahnya, nanti di share materinya. Oke, lanjut Kak. Nah, jadi untuk penilaian itu ada 3 tadi ya Bapak Ibu ya, ada untuk kognitif, kemudian ada afektif dan psikomotor. Selanjutnya di sini ada dasar komunikasi. Jadi di sini ada strategi komunikasi efektif ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pembahasan tentang ini, jadi apa aja sih strateginya untuk komunikasi itu menjadi efektif gitu. Jadi yang pertama itu ada membangun etos guru ya. Bagaimana cara membangun etos guru itu komunikasinya? Yang pertama ada guru itu harus siap ya. Kemudian sungguh-sungguh, tulus, terus memiliki kepercayaan, tenang, ramah, sederhana. Nah, itu adalah strategi membangun etos guru tadi. Selanjutnya memilih materi yang sesuai. Tunggu dulu Kak. Ya, memilih materi yang sesuai. Jadi seorang guru itu harus bisa menyesuaikan materi ya. Materi itu jangan materi yang terdahulu-dahulu. Nah, bisa kita menyesuaikan sendiri dengan materi yang biasa dilakukan oleh siswa gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu minat dalam mengikuti pembelajaran. Selanjutnya menggunakan bahasa yang tepat, membangun iklim komunikasi. Nah, ini ada iklim komunikasi ya. Itu ada respect, empati, audible, clarity, humble,
Ya itu. Jadi itu adalah iklim dari komunikasi. Respect itu dalam berkomunikasi kita harus tahu ya perasaan yang akan kita omongin siswanya itu perasaannya kita harus tahu. Empati kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh siswa tadi. Clarity kita harus sebentar Kak. Balik dulu bentar Kak. Nah ya. Clarity kita harus jelas. Dalam komunikasi itu harus jelas. Audible itu terdengar, kemudian humble, kita nggak boleh sombong, tidak boleh meninggi-tinggikan diri kita sendiri. Oke, lanjut. Yang keenam, ada desain media dan rencana proses pembelajaran ya. Bapak Ibu, jadi di sini ada model-model pembelajaran itu nanti masuk ke dalam materi pedagogik P3K ya Bapak Ibu ya. Jadi banyak di sini yang saya tampilkan cuma beberapa. Di sini yang pertama ada pendekatan saintifik ya. Itu ada sesuai dengan kurikulum 2013 ya Bapak Ibu, itu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, kemudian menalar, mengkomunikasikan. Selanjutnya ada problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Itu yang pertama langkahnya ada klarifikasi permasalahan, mengidentifikasi masalah, kemudian mengumpulkan informasi, terus solusi penyelesaian masalah seperti apa, terakhir ada refleksi. Ada project based learning ini Bapak Ibu ya, pendekatan ini yang sering muncul biasanya, itu menentukan project itu kegiatan ya Bapak Ibu ya, kegiatan apa sih yang akan dilakukan, kemudian perancangan, penyelesaian, penyusunan jadwal, dan diakhiri oleh publikasi atau presentasi. Selanjutnya ada pembelajaran inquiry ya atau discovery. Ada beberapa ahli yang mengemukakan inquiry dan discovery ini berbeda ya Bapak Ibu ya. Jadi ada juga beberapa ahli yang mengemukakan inquiry dan discovery ini sama gitu. Di sini adalah menemukan ya Bapak Ibu ya. Di sini merumuskan pertanyaan, kemudian merencanakan, mengumpulkan dan menganalisis data, terakhirnya adalah menarik kesimpulan. Dan jadi itu beberapa pendekatan. Mungkin nanti adalah pendekatan kontekstual teaching and learning. Jadi dalam belajar itu sesuai dengan kehidupan nyata siswa, kemudian pembelajaran open ended, satu soalnya nanti jawabannya banyak, itu nanti bisa masuk gitu, bisa jadi masuk dalam materi P3K. Oke, selanjutnya Kak Rani. Nah, di sini lanjut media ya. Media itu ada media teks, media audio, media visual, kemudian media bergerak. Ada fungsinya. Ini cuma dua aja ya. Saya tuliskan di sini banyak fungsi media itu. Yang jelas di sini intinya adalah membawa informasi dan menanamkan konsep. Lanjut, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Jadi di sini penting ya Bapak Ibu, RPP ya. RPP itu adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Jadi dalam RPP itu boleh sampai 4 pertemuan, 6 pertemuan, satu RPP itu ya Bapak Ibu ya. Jadi boleh, yang penting dia RPP itu merujuk kepada silabus ya. Kemudian bagaimana kompetensi peserta didik dalam upaya mencapai KD-nya itu dalam RPP. Rujukan penyusunan RPP ini adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 tentang pembelajaran dan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Itu rujukan dari penyusunan RPP. Lanjut, Kak. Ini ada prinsip penyusunannya, perbedaan individual peserta didik, kemudian partisipasi aktif, berpusat pada peserta didik, pengembangan budaya membaca dan menulis, pemberian umpan balik dan tindak lanjut, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan, kemudian ada penerapan teknologi informasi. Jadi ini menyesuaikan dengan yang sekarang ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam menyusun RPP itu harus diperhatikan prinsip-prinsip seperti itu. Lanjut Kak. Jadi dalam RPP itu harus siswanya yang aktif gitu ya, bukan gurunya yang aktif. Itu salah satunya. Oke, selanjutnya di sini ada evaluasi dan penilaian peserta didik. Berdasarkan Permendikbud nomor 81A tahun 2013, ada penilaian ya, terdiri dari 3, ada pengukuran, ada penilaian, dan ada evaluasi. Nah, terus pendekatan penilaian itu ada 3 juga, ada assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, assessment for learning, penilaian untuk pembelajaran, dan assessment as learning, penilaian sebagai pembelajaran. Itu adalah pendekatan penilaian. Lanjut, Kak. Nah, di sini ada prinsip penilaian. Dalam menilai itu harus sahih atau valid ya. Selanjutnya objektif, nggak boleh pilih-pilih dalam menilai. Adil ya. Ya, seorang guru itu harus adil dalam memberikan nilai. Terpadu, ya, terkait dengan yang lain-lainnya, kemudian terbuka,
Jadi tahu teman-temannya bahwa yang ini dapat nilai 80, yang ini dapat nilai 50, itu harus terbuka, kemudian menyeluruh, sistematis, berurutan, kemudian beracuan pada kriteria, ada kriteria pensekorannya Bapak Ibu ya, terus akun tabel. Lanjut Kak. Ini ada teknik penilaiannya, ada teknik penilaian sikap itu bisa dengan menggunakan observasi, ada lebar observasi tadi Bapak Ibu ya. Kemudian bisa menggunakan penilaian diri atau penilaian antar teman. Untuk teknik penilaian pengetahuan itu bisa dengan tes tertulis, tes lisan, atau dengan memberikan tugas. Kalau untuk yang psikomotor bisa menggunakan penilaian praktik, produk, kemudian proyek atau portofolio. Lanjut Kak. Nah ini kurikulum 2013. Perbaikan kurikulum tersebut berdasarkan pada kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang dalam Permendikbud nomor 160 tahun 2014. Ini adalah perbaikan kurikulum untuk kurikulum 2013. Lanjut Kak. Ini ada fungsi kurikulum, ada fungsi umum pendidikan, ada suplementasi, kemudian ada eksplorasi, ada keahlian. Itu adalah beberapa fungsi kurikulum. Lanjut. Ini ada prinsip pengembangannya adalah sebelumnya Kak. Tunggu dulu Kak, slide sebelumnya Kak. Nah ini ada relevansi atau selalu berkaitan, fleksibel ya, bisa apa, continue atau berkelanjut, kemudian efisiensi dan efektivitas. Ini ada prinsip pengembangan kurikulum. Lanjut Kak. Terakhir ada nomor 9 itu ada refleksi pembelajaran. Di sini evaluasi diri guru dalam melaksanakan pembelajaran itu ada penilaian tertulis maupun lisan oleh peserta didik terhadap gurunya, kemudian ada penilaian atau observasi pelaksanaan pembelajaran oleh teman sejawat. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi diri guru dengan melakukan analisis hasil tes tertulis, kemudian lisan maupun penugasan terhadap siswa yang diampunya. Lanjut. Nah, di sini ada sebelumnya Kak, ada jenis penilaian, ada penilaian formatif, itu penilaian yang Bapak Ibu yang kita laksanakan pada akhir pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran hari ini, nanti terakhirnya kita kasih soal tes, itu namanya penilaian formatif. Kemudian ada somatif, somatif itu pas ujian mid semester boleh, atau ujian akhir semester itu masuk ke penilaian somatif. Kemudian ada diagnostik, itu adalah penilaian bertujuan untuk mengetahui kelemahan siswa, kira-kira di mana kelemahannya siswa. Selektif itu untuk seleksi siswa, untuk kalau penilaian penempatan, cocokkan program lanjutan, kira-kira anak siswa ini nanti bagusnya lanjut di mana, apakah lanjut ke kelas IPA atau IPS atau bahasa atau yang lainnya, seperti itu. Oke, lanjut. Yang terakhir ini ada penelitian tindakan kelas, Bapak Ibu ya, itu ada tahapannya, ada 4 langkah-langkahnya, ada perencanaan, kemudian ada tindakan, observasi, dan refleksi. Oke, mungkin itu Bapak Ibu ya yang bisa kami sampaikan. Terbatasnya waktu, nanti kita bisa diskusikan melalui tanya jawab atau melalui WA. Boleh nanti Kak Rani buatkan grupnya ya Kak ya, biar kita lebih mudah untuk komunikasi, untuk berdiskusi tentang materi P3K ini. Oke, cukup dari saya kembalikan ke Kak Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Puput atas materinya. Oke teman-teman, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh dua pemateri kita, ada Pak Puput dan Pak Abdullah. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan terkait dengan materi, boleh, karena kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Bu Rosdiana mungkin, apakah ada pertanyaan Ibu atau Pak Dian? Atau Bapak Muhammad Faris? Boleh, jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Kak Novia, boleh, silakan. Ada teman-teman. Oh iya Bapak Pemateri, ini beberapa peserta kita adalah rata-rata adalah tentor-tentor yang membantu mengajar di Coring Center Bengkulu, seperti itu. Ada Ibu Rostiana, halo Ibu. Masih mute Ibu, mohon maaf Ibu.
Ya, Ya Ibu, nah dari materi mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan atau Ibu tanyakan? kalau untuk sementara ini alhamdulillah udah cukup jelas Ibu. Cukup jelas ya Ibu, Alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu. Keren ini buku Pak pemateri, Masya Allah. Lanjut, Bapak Muhammad Faris, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang sudah disampaikan. Silakan Bapak Faris. Kak Rianti, mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak. Halo, Oh iya, silakan. ini saya Mbak Dian nih mau bertanya, Oh iya, boleh silakan Kak Dian. kalau misalnya kita itu kan saya ada beberapa menjelaskan tentang KKO, sedangkan KKO itu kan kalau untuk ke apa ya kurikulum K13 itu kita menggunakan rana ya. Kalau di pengetahuan itu ada 6 rana, C1, C2, C3 sampai C6. Nah, di situ saya pernah bahas tentang indikator jika kita menggunakan C6. Nah, gimana caranya kan itu kakao C1 sampai C6 itu kan banyak sekali ya, Mbak ya. Waktu saya ikut pelatihan kurikulum 13 dulu, kakao itu untuk C1 dan C6 itu ada beberapa poin setiap rananya ya. C1 itu apa aja, C2 itu apa aja, C3 itu apa aja, nah gitu. Nah, untuk kita bedain KKO untuk kompetensi dasar dengan KKO indikator itu gimana? Soalnya ada saya ketemu soal gini, menganalisis. Kemudian untuk indikator yang tepatnya itu kita ada optionnya D sama E itu menganalisis dan memecahkan atau membandingkan. Nah, dia lebih ke membandingkan, nah kayak gitu. Itu kayak mana jadi kita untuk membedakan dia itu menuju KKO, dia KKO untuk kompetisi dasar dan dia indikator, nah kayak gitu Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab ya Bu. Silakan Pak Puput atau Pak Abdullah, boleh? Gak ada yang mau membantu menjawab? Oke, terima kasih Kak Dian. Salam. Ini saya juga sebenarnya lagi belajar juga di sini ya Bu ya untuk materi pedagogik ini. Jadi tadi di awal sudah saya sampaikan juga. Jadi kita lebih sifatnya lebih diskusi. Jadi untuk materi-materi seperti ini nih kalau seorang guru itu pasti akan lebih lebih mereka tanpa belajar akan lebih memahami gitu ya Bu ya. Jadi di sini untuk KKO atau kata kerja operasional itu ya Bu tadi jadi dalam C1 sampai C6 itu kan ada itu Bu suatu tabel gitu ya Bu ya, ada tabelnya itu C1 itu kata kerjanya apa saja, kemudian C2 apa saja itu sebenarnya ada. Yang penting kita memahami ya Bu ya, memahami bagaimana apa aja sih C1 itu mengingat itu kata kerjanya seperti apa. Jadi mengingat di sini mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Jadi hanya sekedar mengingat, oh ini kursi, oh ini meja, oh ini apa. Oh, berarti nanti kalau seandainya siswa itu dalam bahasa atau KKO-nya tadi mengingat gitu kan, berarti dia hanya sekedar mengetahui ya Bu ya, mengingat oh ini adalah meja, oh ini adalah lemari, oh ini adalah kursi dan sebagainya. Nah, kalau sudah sampai ke memahami gitu, berarti siswa itu sudah paham gitu. Jadi apa sih arti dari kegunaan dari meja itu untuk apa, kegunaan dari kursi itu untuk apa. Jadi nanti Ibu bisa menjabarkan dari kata kerja memahami tadi, dari yang C2 tadi memahami ke kata kerja KKO-nya tadi kira-kira apa gitu, kita sudah bisa memahami. Terus selanjutnya kalau C3 itu mengaplikasikan, oh berarti ini nih siswa itu langsung duduk, nah duduk di atas kursi, nah itu sudah bisa mengaplikasikan. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau seandainya untuk merumuskan indikator itu emang harus indikator itu dirumuskan dari kompetensi dasar ya Bu ya. Kemudian menggunakan kata kerja
operasional tadi. Jadi untuk mengingat, untuk memahami itu kan ada masing-masing kata kerjanya. Jadi banyak banget itu kata kerja dari masing-masing C1 sampai C6 itu sangat banyak. Kalau dihafalkan kayaknya juga susah ya Bu ya. Jadi itu kita harus memahaminya. Terus indikator itu dirumuskan dalam kalimat yang jelas gitu. Kemudian tidak menggunakan kata yang bermakna, kemudian mengandung satu tindakan atau satu materi. Selanjutnya memperlihatkan karakteristik mata pelajaran atau potensi atau kebutuhan siswa. Itu Bu, mungkin Bu yang bisa saya jawab. Nanti kalau seandainya masih kurang jelas, nanti kita bisa diskusikan kembali ya Bu ya. Kak Rani. Terima kasih Pak Puput. Bagaimana Bu Dian? Iya, terima kasih atas penjelasannya Pak Puput. Nanti kita belajar lagi karena ini 13 kita membahas tentang pedagogik, apalagi ya pedagogik ini kan banyak sekali yang harus kita pahami ya. Nah, untuk di ke-13 ini juga proses pembelajaran yang kita lakukan juga banyak juga aturan-aturan yang harus kita pahami juga. Apalagi di KKO saya sudah pernah belajar di sini untuk kognitif, KKO-nya juga banyak sekali. Kemudian bukan untuk kognitif aja, itu untuk keterampilan, pengetahuan dan keterampilan juga KKO-nya banyak sekali. Jadi dan satu KKO itu di C1 dan di C2 itu ada kemiripan. Jadi ketika kita ingin mengetahui Bapak itu masuk ke ranah C1 atau C2 juga kita hampir mirip kayak gitu, apakah dia ingin mau masuknya ke C1 atau C2, nah kayak gitu. Jadi ada poin-poinnya yang bikin ada persamaan antara C1 atau C2 gitu, atau C2 ke C3, nah kayak gitu. Jadi masih banyak yang perlu kita baca kembali gitu. Benar-benar. Ya, terima kasih Bu Dian. Dari Bapak Abdullah ada yang mau disampaikan Pak atau mau ditambahkan? Baik, menambahkan dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Puput juga. Untuk pertanyaan Dian tadi ya, berkaitan dengan kata kerja operasional atau KKO, di mana bahwa kata kerja operasional ini sering kita temui di di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Standar kompetensi dasar, kemudian ada indikator-indikatornya. Untuk menentukan kata kerja operasional ini, itu harus kita pahami bahwa di sekolah dasar khususnya ada namanya kelas rendah dan kelas tinggi. Kalau kelas rendah itu kan kelas 1, 2, 3 itu kan kelas rendah. Sedangkan 4, 5, 6 itu kelas tinggi. Sepengetahuan saya untuk penggunaan kata kerja operasional itu disesuaikan dengan materi yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Kalau untuk kelas rendah itu biasanya levelnya adalah C1 atau C2 atau C3, itu kan masih rendah. Istilahnya dari segi pemahaman anak-anak yang berada di kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD itu kan tingkat pemahamannya masih dikategorikan low atau rendah. Tentu tidak mungkin kita menggunakan KKO misalnya siswa mampu mendeskripsikan misalnya. Tentu alangkah lebih cocoknya adalah siswa mampu menjelaskan, misalnya memberikan contoh. Nah, itu adalah salah satu dari KKO tadi. Jadi mungkin untuk lebih mudah memahami penggunaan kata kerja operasional ini, mungkin kita melihat dari tema dan subtema yang ada di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Kalau misalnya temanya misalnya di kelas 1 SD itu misalnya tema 1 tentang diriku, aku dan teman baruku, tema 1 misalnya tentu untuk perkenalan itu kan bisa kita gunakan C1 atau C2. Tapi kalau misalnya levelnya sudah 4, 5, 6 tentu kita bisa menggunakan siswa mampu misalnya mendeskripsikan, mempraktekkan, membedakan atau jadi penggunaan KKO ini ya sesuai dengan kelasnya, apakah itu kelas rendah atau kelas tinggi. Kalau untuk kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 tentu C1, C2, C3 saja yang bisa mungkin cocok kita pakai. Bukannya yang lain tidak cocok, tapi mengingat
kondisi dari siswa didik kita itu di kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu pemahaman mereka tentang baik itu kognitif, afektif, dan psikomotornya itu kan masih tingkatan dasar. Jadi penggunaan KKO-nya ya menyesuaikan saja menurut saya. Jadi RPP ini kan yang membuatnya adalah guru loh Bapak Ibu. Jadi tentu gurunya yang harus bisa menelaah menyesuaikan kata kerja operasional mana yang sesuai dengan peserta didik kita, sesuai dengan RPP dan tema dan subtema yang ada di kurikulum K13. Menurut saya seperti itu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdullah. Bu Dian, masih ada yang mau ditanggapi kembali terkait dengan jawaban yang sudah diberikan? Saya rasa cukup ya, penjelasannya cukup baik. Terima kasih untuk Pak Puput atas penjelasannya. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Dian atas pertanyaan yang sudah diberikan. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup kegiatan pada siang hari ini? Masih ada? Oke, sepertinya sudah tidak ada. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya pada kegiatan hari ini. Ini sebenarnya kita Foto bareng boleh Kak? boleh sekali Pak. Sebelum foto bareng saya akan mau ada serah terima sertifikat ya Pak. Nanti sertifikatnya bisa diambil di Korin Center. Bentar saya akan tampilkan. Sertifikatnya akan diberikan oleh Mbak Rianti. Silakan Mbak Rianti, mana fotonya? Gambarnya Mbak Rianti mana? Oke, ini yang pertama ada sertifikat untuk diberikan kepada Bapak Abdullah. Saya izin foto Mbak Rianti, mana Mbak Rianti? Oke. L-nya 1 Mbak, Pak Abdullah Mbak. Oh, L-nya 1. Ya, nanti diperbaiki ya, Pak. Oke, saya foto dulu ya. Abdullah, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Puput. Bentar. Bapak Puput ini ada juga sertifikatnya. Nah, ini untuk Pak Puput. Silakan Pak, saya izin dokumentasi. Benar ya Pak, namanya ya Pak? Hidayat Mbak. Iya, atau hanya nanti saya Nama pindah Pak Puput itu terlalu panjang ya. nanti dikira haji nanti. Haji kok di belakangan. Iya, nanti saya tambahin Pak. Siap ya, saya izin foto ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai kegiatan kita hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada kesan dan pesan dari peserta. Boleh Ibu Rosdiana yang sudah on cam memberikan kesan dan pesannya. Ibu Rosdiana masih mute Bu, mohon maaf Bu, masih mute suaranya. Ya, jadi melalui kegiatan pemateri hari ini cukup cukup bagus ya, dan bisa sangat dipahami. Dan terima kasih kepada Bapak siapa tadi Pak Puput. Ya Bu, sama-sama Bu. Ya, jadi terima kasih banyak atas penyampaian materinya. Oke, terima kasih Ibu Rosdiana. Kak Dian, boleh kalau mau disampaikan kesan dan pesannya? Masih mute Kak, mohon maaf Kak Dian, masih mute suaranya. Ada Bapak Abdullah sama Pak Puput, kami ucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan kami sebagai mentor pedagogik bisa menambah juga wawasan dari penjelasan dari Bapak Abdullah sama Pak Puput tadi. Amin. Oke, terima kasih Kak Dian. Kak Novia, boleh? Silahkan Kak Novia memberikan kesan dan pesannya. Ini beliau tentor juga nih ya, Bapak. terima kasih Pak. Ya, salam kenal untuk Bapak Abdullah sama Bapak Puput ya. Novia dari Bengkulu nih. Kebetulan kebagian juga ngajar pedagogi. Kesan dan pesannya hari ini ya dengan diskusi ini membuat kita jadi lebih tahu lingkup materi untuk ngajar pedagogi itu apa aja, dan mungkin kedepannya kita lebih banyak harus diskusi
untuk Siap, soal-soal siap, yang Bu. lain-lainnya. Oke, Siap, Bu. itu aja Pak. Makasih Siap, Bu. ilmunya Pak. Sama, Bu. Terima kasih Kak Novia. Oh, ternyata ada Oh, Pak Dedek nih. Halo Bapak Dedek. Ada di tempat ya di Pak Dedek. Pak Muhammad Faris. Oke, Pak Dedek, boleh silakan Pak. Waduh, gambarnya hilang Pak. Iya, Pak Dede Hilang ya mana namanya. Lupa backgroundnya, Mbak. Bentar ya. Gimana, Mbak? Gimana? Silakan Bapak, sudah ngikutin tadi kegiatannya, boleh memberikan kesan dan pesan atau komentar untuk pemateri kita hari ini. Komentar saya luar biasa untuk senior saya 2 orang itu. Masya Saya Allah. junior soalnya. Bapak Ibu yang lain juga, saya juga lagi belajar, saya juga mentor dari pedagogik, walaupun cara mengajar ya katanya, baru beberapa kali ngajar pedagogik. Dan itu hal baru yang saya dapatkan dari Korea Nusantara. Ya, biasanya saya lebih ke TWK ya, masih saya. Tapi kemarin dia mengajar pedagogik juga, dan itu tentu ilmu baru yang saya dapatkan, dan hari ini saya juga dapat ilmu baru dari Pak Puput sama Pak. Terima kasih. Oke, baik. Suara saya kedengaran ya? Apa Pak? Suara saya kedengaran kan? Kedengaran, tapi agak kecil. Saya kedengaran Pak. Oke, terima kasih Pak Dede atas tanda pesannya. Besok kita rolling ya Pak. Hei. Hari ini kan sudah Pak Abdullah sama Pak Puput. Nah, Bapak tunggu saatnya. Kita akan jadwalkan. Siap. Oke, baiklah teman-teman. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Kak Novia, apakah masih ada di tempat Kak Novia dan Kak Arianti? Lagi sibuk ya. Oh iya, kayaknya Pak. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini, terkhusus untuk pemateri kita Pak Abdullah dan Pak Puput. Terima kasih banyak. Sekali lagi kami ucapkan, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Seperti itu. Alhamdulillah. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk dokumentasinya. Izin keluar grup ya. Boleh, silakan Pak. Dokumentasinya saya kirim ya. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Pak Dede, Bu Rosdiana, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Puput, Kak Novia, Ya. thank you.